Rasulullah itu tidak pernah memandang rendah kepada orang. Syadul Qadir tidak pernah memandang rendah kepada orang. Syahana Halil tidak pernah memandang rendah kepada orang. Mbah Hashim Asy'ari Jombang tidak pernah memandang rendah kepada orang lain. Kenapa? Karena punya cinta kepada Allah. Mereka yang menjadi pelacur itu juga takdir dari Allah. Mereka yang pemabuk itu juga takdir dari Allah. Kamu yang ngikut ngaji juga itu takdir dari Allah. Betul apa enggak? Betul apa betul? Karena cinta itu tidak akan tahu kepada siapa kau akan mencinta dan kepada siapa kau akan mencintai sungguh-sungguh. Karena cinta adalah takdir ilahi. Semua cinta rahasia dari Allah. Kamu tidak tahu kamu besok akan jatuh cinta kepada siapa dan kepada siapa kamu akan mencintai, dan kamu tidak akan pernah tahu kapan cinta itu akan berlabuh di dalam hati kamu. Karena cinta takdir dari betul apa enggak? Betul apa betul? Alhamdulillah. Kalau ngaji ada cinta mau yang pelacur juga ngikut duduk, betul apa enggak? Mau yang pemabuk juga ngikut ngaji, betul? Kalau dibangunnya dengan cinta, makanya kalau pengajian dibangunnya enak tuh, udah bangunnya pakai cinta, gak usah pakai segala hukum, repot. Apalagi segala amalia dibangunnya, apalagi segala golongan. Sama-sama muslim, sama-sama iman kepada Allah, kok golong-golongan. Betul apa enggak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menyebarkan luas kasih sayang bagi seluruh alam. Di situ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin, bukan lil mukminin, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam. Kalau di pengajian dibangunnya dengan golongan, repot, wahai saudaraku. Betul apa enggak? Bentar ngomong, itu bukan golongan saya. Musuhan, sama-sama Islam musuhan. Betul apa enggak? Padahal Rasulullah tidak mengajarkan semacam ini. Betul? Betul. Kita harus saling bahu-membahu satu sama, harus saling menguatkan satu sama lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi lanjut. Dan yang hadir pada malam ini pun kalau nggak punya cinta nggak bakal hadir. Betul? Dan tidak ada satupun yang hadir pada malam ini tahu datang apa enggak. Betul apa enggak? Semua takdir dari, karena cinta adalah takdir dari Allah. Cinta bukan kata-kata, cinta bukanlah tulisan yang tertulis dan tertata, tetapi cinta adalah perbuatan yang nyata yang tertanam di dalam kalbu, di dalam hati. Maka tidak akan ada yang namanya cinta kalau hanya bicara lewat lisan. Cinta hanya butuh perbuatan, bukan dengan kata-kata semata. Betul apa enggak? Kalau engkau dibicarakan tentang cinta, maka yakin dan percayalah itu bukanlah cinta, tapi itu adalah kenafsuan yang ditutupi dengan kecintaan. Betul? Betul apa enggak? Cinta yang sejati, cinta yang betul-betul cinta, dia tidak hanya berkata, tapi dia berbuat dan berjuang demi orang yang dicinta. Dan orang yang dicinta pun harus tahu diri kalau sudah diperjuangkan oleh orang yang dicinta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Samanya pelacur juga sama seperti orang yang cinta, itu juga takdir dari Allah. Dia melacur juga takdir dari Allah. Saya tidak melarang kamu yang datang pada malam ini. Ada nggak yang suka mabuk? Ada apa enggak? Saya tidak melarang kamu mau minum apapun, saya tidak melarang. Kalau kamu mau minum, minumlah silakan. Saya tidak melarang. Dan saya tetap mengatakan minuman itu adalah haram. Tapi saya tidak melarang kamu untuk bermabuk-mabukan. Kenapa? Karena itu sudah takdir dari Tuhan kamu. Diri kamu sendiri aja tidak bisa merubah, apalagi diri saya. Betul? Makanya kalau kamu hidup, jangan menjadi Tuhan di dalam kehidupan orang lain. Yang mampu mengatakan orang ini tidak betul, yang mampu mengatakan orang ini sesat, yang mampu mengatakan orang ini akan masuk neraka, semua keputusan yang punya adalah Allah. Diri kamu yang ibadah itu tidak menjamin kamu akan masuk surga dalam surganya Allah, saudaraku. Betul? Nah, kalau udah ibadah jangan merasa lebih baik dari orang lain.
Kamu tahu juga kagak ibadahnya diterima apa enggak sama Allah. Kok sudah mengatakan orang tidak akan masuk surganya Allah? Ini namanya orang nggak punya malu. Orang nggak punya malu berarti nggak punya iman. Karena orang yang punya iman punya rasa malu. Betul apa enggak? Betul apa betul? Kalau sudah cinta kepada ulama, sudah ngikut kepada ulama, dijaga nama ulamanya, dijaga nama alim ulamanya, berbuat baik di dalam kehidupan, betul apa enggak? Tanpa kamu sadarin, wahai saudaraku, kalau kamu sudah ngikut ulama dan orang lain kamu tahu, kamu ikut ulama A atau B atau C, kamu berbuat tidak baik di dalam kehidupan kamu, yang jelek bukan nama kamu, tapi nama guru kamu. Betul? Betul apa enggak? Pakainya jaket majelis zikir, ngaji, apa dengerin kiainya, HP dioprek-oprek. Yang jelek siapa? Yang kamu pakai yang jelek. Betul apa enggak? Nah, kalau mau datang ke pengajian, kalau cuma buat main-main, gak usah pakai rompi-rompi, pakai baju-baju yang ada nama majelis ulama lah. Malu-maluin ulama. Betul apa enggak? Kasihan nama ulama. Lu yang lelaguan, yang jelek ulama. Betul apa enggak? Betul apa betul? Masih dilanjut? Masih semangat? Jadi kalau kita sudah cinta, sudah, kita nggak usah memandang rendah kepada orang. Sekarang saya mau tanya, punya keinginan kaya? Punya keinginan kaya? Ya. Jawab yang kenceng, jawab yang kompak. Punya keinginan kaya? Ya. Punya keinginan kaya? Ya. Kalau Allah belum berkehendak, udah kaya apa belum? Udah kaya apa belum? Sama dengan pemabuk, sesama dengan pelacur. Keinginan besar di dalam hati saya untuk bertobat kepada Allah, keinginan besar di dalam hati saya untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau Allah belum berkehendak, tidak akan terjadi, wahai saudaraku. Betul apa enggak? Yang menentukan orang tobat adalah, yang menentukan orang diterima ibadahnya adalah, yang menentukan orang ini masuk surga adalah, kamu tuh tidak punya hak untuk menentukan kehidupan orang lain. Kamu sendiri aja nggak tahu besok hidup apa mati. Betul? Kau sudah mengatur-ngatur hidup orang ini, orang tidak punya malu. Betul? Ini amit aing. Masih dilanjut? Ini udah jam 12. Ini kuma aing weh. Kalau kulit aing sih protes wae. Karena ini bejaan tong protes wae, geus protes di wae. Aing mah. Semoga cinta yang Allah titipkan kepada saya dan kepada panjenengan selalu dijaga dan dilanggengkan oleh Allah. Amin. Amin. Allahumma. Kamu yang pemabuk hadir pada malam ini, gak usah minder. Cintanya Allah akan turun kepada diri kamu. Rahmatnya Allah akan diberikan terhadap diri kamu. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Tapi saya pemabuk, Gus. Tapi saya pelacur, gak masalah. Yang penting kamu ikut ngaji, zikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan rahmatnya terhadap diri kamu. Betul? Kenapa saya berani? Wajabat rahmati lil mutajalisina fiha. Wajib rahmatku aku berikan kepada orang yang duduk karena aku. Wajabat mahabbati lil mutajalisina fiha. Wajib pula cintaku aku berikan kepada orang yang duduk karena aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak apa enggak? Inilah enak ya kalau kita ikut ulama, cuma modal duduk, cuma modal keprok tangan, cuma bilang betul, pulang dapat rahmat, pulang bawa cinta dari Allah, pulang membawa kabul hajat, pulang membawa barokah dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu al-fatihahin orang tua kamu, pernah nggak sampai 100 kali? Buru-buru 100 kali, kadang sholat di buru-buru. Assalamualaikum, assalamualaikum, amin ya Allah, fatihah, berangkat, langsung HP yang dibuka. Saya udah tahu Allah itu besar, jadi nggak usah disebut-sebut. Allah itu sudah besar, betul apa enggak? Bagaimana cara kamu mengetahui kebesaran Allah? Buka matamu, lihat di depan kamu,
banyak orang-orang yang masih menjadi pelacur, banyak orang-orang yang masih pemabuk, tapi Allah tidak mencabut nyawanya, tapi Allah tidak memberhentikan rezekinya, justru Allah melimpahkan harta terhadap dirinya. Itulah kebesaran Allah, hai saudaraku. Betul? Tidak memandang hambanya, mau yang ahli ibadah, ahli pelacur, kayak ahli pemabuk, tidak memandang itu semua, karena Tuhanmu tidak melihat pakaian kamu, tapi yang dilihat oleh Tuhanmu adalah hati kamu kepada Allah. Betul? Betul apa enggak? Dan yakin dan percayalah, kalau kamu sudah ngikut ulama, doa kamu akan dikabulkan oleh Allah. Doanya 40 orang ini sama dengan doanya satu wali. Dan doanya wali la yuraddu, katanya Allah, tidak ditolak oleh Allah. Dan yakin dan percayalah kamu, malam ini Syekh Halil bakalan hadir pada malam ini. Mbah Hasyim Asy'ari Jombang hadir pada malam ini. Wali Songo hadir pada malam ini. Syaikhul Qadir hadir pada malam ini. Juga baginda Rasulullah juga ikut hadir pada malam ini, wahai saudaraku. Jadi nggak perlu ragu kamu kalau ngikut ulama. Betul apa enggak? Saya bukan ulama, saya bukan kiai, saya ini pecintanya ulama, santrinya ulama. Bersama saya, ayo kita ngikut kepada ulama, maka kita akan disatukan kepada Allah lewat wasilah guru kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Bersama beliau akan disambungkan dengan Syaikhul Qadir Jilani. Dengan Syaikhul Qadir Jilani akan disambungkan bersama dengan baginda Rasulullah. Dengan Rasulullah maka kita akan menyatu kepada Allah. Enak apa enggak? Enak. Kalau ujuk-ujuk ke sono sendiri nggak bakal dianggap. Ujuk-ujuk datang kok Syaikhul Qadir, kata Syaikhul Qadir, sia saha. Engkar nempuh banget sia. Ari sia saha. Ini kalau nggak pakai wasilah, lagi nggak bakal sampai. Mau ilmu kamu seberapa juga nggak bakal sampai. Kalau nggak pakai wasil, mau ilmu kamu ngelotok kitabnya, kalau nggak pakai wasilah nggak bakal sampai, wahai saudaraku. Betul apa enggak? Dan orang yang malu bertanya di perjalanan, dia akan tersesat di dalam perjalanan. Tapi orang yang banyak bertanya di sebuah perjalanan, maka dia tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Paham apa enggak? Paham apa enggak? Paham mikir wasiat itulah. Kudu dipahaman wae. Mikir sorangan, si aing tadi geus mumet aing mikir rek neangan bahan ceramah naon. Ayeuna giliran sia mikir eta naon hartina ya. Keprok teh sing bareng sia teh lah. Kita suri sia nya. Dilanjut.